wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan materi atau mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Serius. Itu manajemen hubungan masyarakat. Kami dari kelompok 3 dan saya mahasiswa Katarina dan ini dan dari kami yaitu landasan Mas dalam pendidikan. Yang pertama yaitu humas sebagai alat manajemen pendidikan. Humas sendiri itu singkatan dari hubungan masyarakat yang lebih dikenal atau dalam bahasa kerennya PR atau disebut dengan public relation. Humas sendiri memiliki peran yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Keberadaannya menjadi sebuah tren sekolah. Ini mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawalan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Pengelolaan humas sekolah berfokus pada kegiatan yang membantu sekolah dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait dengan kehumasan, seperti bagaimana mempromosikan sekolah itu di kalangan masyarakat agar sekolah atau lembaga tersebut diminati banyak oleh kalangan masyarakat yang ada di sekitar situ. Sebagai konsultan humas bukan amanah yang dimiliki besar, karenanya humas itu adalah fasilitator, konsultan, dan fasilitator komunikasi serta fasilitator penyelesaian suatu masalah. Usaha untuk menuju ke arah tersebut harus dilakukan untuk menuju ke arah tersebut, sekolah harus berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas baik institusi, proses maupun outcome atau dampak yang berkelanjutan. Dan untuk memberi kontribusi kepada rencana jangka panjang itu, praktisi humas dapat melakukan langkah-langkah yaitu menyampaikan fakta dan opini yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Bahan-bahan itu dapat diperoleh dari media dalam kurun waktu yang tertentu dengan melakukan penelitian terhadap naskah pidato pimpinan dengan dipublikasikan sekolah serta melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau yang dianggap penting. Selanjutnya menelusuri dokumen resmi di sekolah serta dengan perubahan sikap sekolah terhadap publik dan sebagainya. Yang ketiga itu dapat melakukan analisis SWOT. SWOT yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, service, ancaman. Dan berdasarkan rumusan dari istilah tersebut tadi, Mas dapat menentukan langkah yang dapat diambil. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi Mas sebagai alat untuk hubungan timbal balik antara publik dengan lembaga pendidikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cici.
Selanjutnya adalah model strategic management untuk humas pendidikan. Manajemen strategi atau strategic management merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis depan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran manajemen strategik adalah meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, penggunaan biaya, kualitas evaluasi program, dan memenuhi pemantauan kinerja, serta kualitas laporan. Kualitas laporan. Kok misalnya tak dan iya kok alim. Sedangkan melihatnya dalam manajemen strategi membagi menjadi dua tahap, yaitu tahap perencanaan atau evaluation dan pengimplementasian atau fiscal creation. Tahap perencanaan meliputi 4 aspek penting, yaitu tadi ada perumusan strategik atau analisis SWOT, termasuk analisis SWOT, formulasi misi dan nilai dasar. Selanjutnya ada perencanaan strategik, membuat tujuan strategi, sasaran strategi dan strategi itu sendiri. Selanjutnya adalah penyusunan program dan penyusunan anggaran atau rincian biaya program kerja. Pada tahap kedua ada 2 aspek penting, yaitu pengimplementasian atau pelaksanaan dan pemantauan atau informasi umpan balik atau feedback. Jadi di situ sedikit sekilas tentang manajemen strategi atau strategic management. Penerapan konsep manajemen strategi di lingkungan organisasi non-profit seperti lembaga pendidikan dapat digolongkan ke dalam 3 tingkatan, yakni strategi korporasi atau level organisasi BPNS. Selanjutnya ada strategi bisnis atau level direktorat terkait dengan lingkungan BPNS, dan strategi fungsional di jajaran bidang, seksi-seksi dan sekolah-sekolah. Strategi tingkat korporasi disusun pada tingkatan tertinggi dalam suatu organisasi, membahas tentang pilihan rencana strategis, pengalokasian sumber daya, dan lain sebagainya. Sekolah besar yang menyadari betapa kompleksnya masalah yang dihadapi dan mestinya menjadi sorotan masyarakat atas segala aktivitasnya. Nah, pendudukan humas idealnya ditempatkan pada posisi ini. Jadi pada strategi korporasi itu sebenarnya biasanya ditempati oleh direktur atau kalau di dalam lembaga pendidikan itu kepala sekolah. Seharusnya humas itu juga aktif bagian ini supaya humas itu bisa ikut andil dalam bagian ini. Artinya humas amat strategis dan mempunyai jalur yang langsung kepada pemegang saham, eksekutif dan masyarakat. Selanjutnya ada strategi tingkat bisnis, yaitu cara sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus meningkatkan mutu. Selanjutnya ada strategi fungsional, mempunyai ruang lingkup yang sedikit dari strategi bisnis. Strategi fungsional berhubungan dengan aktivitas bidang fungsional seperti strategi keuangan sekolah. Kepala sekolah biasanya mendelegasikan pengembangan strategi fungsional kepada para wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kalau di SMA ada apa aja teman-teman? Wakil kepala sekolah bidang apa? Apa? Kurikulum. Terus apa lagi? Kesesuaian. Kesesuaian.
wakil kepala sekolah, dan salah satunya adalah humas itu tadi. Siap. Pada lapisan yang terakhir tersebut seringkali dalam praktiknya humas disempatkan. Praktisi humas menjadi sangat serba salah di posisi tersebut. Ia dituntut menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang strategis dan sering dianggap sebagai juru bicara. Tetapi sebenarnya ia tak lebih dari sekedar pelaksana biasa yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapisan atas dan bahkan tidak tahu apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan aspirasi mereka. Jadi karena tadi kalau menurut buku yang kita ambil referensinya, ada yang berpendapat bahwa humas itu sebenarnya harusnya ditaruh di strategi korporasi supaya dia bisa lebih dekat dengan kalangan atas dan bisa lebih dekat dengan ya bisa itu dia dituntut menjadi hubungan dengan pihak-pihak strategis, dan pihak-pihak strategis itu biasanya ada di kalangan atas itu tadi. Tapi pada prakteknya humas ditaruh di bagian bawah, yakni di fungsional. Dia kan dituntut untuk bisa bicara dengan orang-orang yang penting dan lain sebagainya, tapi dia ditaruh di bagian bawah dan dimana sebenarnya dia dalam tanda kutip hanya melaksanakan perintah dari atas saja. Dalam Wilson mengembangkan langkah-langkah strategi manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan desain sekolah. Yang kedua mengembangkan family profile. Yang ketiga adalah penilaian terhadap lingkungan eksternal sekolah. Selanjutnya ada analisis terhadap peluang yang tersedia dari lingkungan. Selanjutnya ada identifikasi atas pilihan yang dikendaki. Ada pemilihan strategi atas tujuan jangka panjang dan garis besar strategi, mengembangkan tujuan tahunan dan rencana jangka pendek. Selanjutnya ada implementasi dan review. Jadi di sini humas dalam menerapkan strategi manajemen itu pertama harus tentang isi sekolahnya, juga harus mengembangkan company profile. Company profile dalam hal ini adalah citra sekolah itu seperti apa. Selanjutnya ada penilaian terhadap lingkungan eksternal sekolah. Setelah humas itu menilai sekolah dari dalamnya, apa sih visi-visi kita, bagaimana profil kita. Selanjutnya humas bisa melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal sekolah. Jadi di lingkungan sekolah, di sekitar sekolah itu gimana sih lingkungannya. Selanjutnya melakukan analisis terhadap peluang yang tersedia dari lingkungan. Misalkan di sekitar sekolah itu masyarakatnya cenderung memilih atau lebih prefer anaknya itu sekolah di sekolah yang berbasis agama. Jadi di situ bisa dilihat peluangnya oleh humas. Kira-kira sekolahnya itu sekolah yang begitu ini bisa dikembangkan ke arah mana supaya lebih tepat strateginya ke masyarakat kita dan seterusnya. Jadi sedikit saya akan menjelaskan yang terakhir bahwa ini menjelaskan model strategi manajemen dalam kegiatan humas. Di sini ada pertama adalah tahap stakeholders. Sebuah sekolah atau organisasi mempunyai hubungan dengan publik bila mana perilaku organisasi tersebut mempunyai pengaruh terhadap stakeholders atau sebaliknya. Humas harus membaca perkembangan lingkungannya dan melakukan komunikasi secara kontinu. Dengan stakeholders ini organisasi tetap stabil. Selanjutnya ada tahap publik. Publik selalu eksis bila mana ada problem yang mempunyai potensi akibat konsekuensi terhadap mereka. Publik di sini itu bukan sekedar masyarakat umum yang awam
Biasanya pabrik ini atau orang-orang yang biasanya bereaksi terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekolah itu kita sebagai humas harus mengajak mereka untuk bicara atau diskusi. Selanjutnya adalah daringsu. Isi yang dimaksud di sini merupakan suatu tema yang dipersoalkan ya, bukan isu seperti kabar burung dan lain sebagainya. Jadi misalkan ada permasalahan atau rencana sekolah itu juga harus didiskusikan. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah berikut yaitu humas perlu mengembangkan tujuan formal seperti komunikasi, akurasi, pembahasan persetujuan dan perilaku tertentu terhadap program kampanye komunikasinya. Selanjutnya humas harus mengembangkan program resmi dan kampanye komunikasi yang jelas untuk menjangkau tujuan di atas. Humas khususnya para pelaksana mengenai permasalahan dan dapat mengarahkan kebijakan kampanye komunikasi. Dan terakhir, humas harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya. Jadi, humas bukan berhenti di perencanaan atau pelaksanaan saja, tapi yang nggak kalah pentingnya adalah evaluasi dari strategi-strategi yang sudah dilakukan. Karena tanpa evaluasi nggak akan ada perkembangan di masa selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami buka sesi penanya. Silakan yang kemarin yang diberi tugas untuk bertanya kepada materi. Silakan. Iya, di sini kan ada jika dikaitkan di poin 2.1. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka humas atau public relation berperan sebagai alat yang mengatur informasi dan komunikasi untuk mengelola berbagai macam persoalan di dalamnya, khususnya dalam mengantisipasi berbagai opini negatif atau untuk lebih ke membangun citra positif suatu lembaga pendidikan. Yang saya mau tanyakan gini Mbak ya, di suatu daerah itu ada suatu lembaga sekolah yang oleh masyarakat itu sudah dicap negatif ya, karena kan dalam lembaga tersebut itu dulunya pernah ada banyak kasus kehamilan di luar nikah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membangun komunikasi kepada masyarakat supaya persepsi negatif tersebut menjadi positif, dan upaya apa yang dilakukan humas untuk mengembalikan citra positif dari lembaga sekolah tersebut? Sudah. Kan humas ini tidak hanya bersangkutan dengan internal saja, melainkan juga dari eksternal juga kan bersangkutan. Nah, hal apa yang dilakukan oleh pihak eksternal dan internal agar tugas humas itu bisa berjalan dengan baik? Cara pihak internal agar ketika mensosialisasikan terhadap pihak eksternal tidak terjadi penggiringan opini negatif. Ketika di suatu lembaga atau organisasi itu ada permasalahan di dalam pokoknya di wilayah lembaganya sendiri, maksudnya di organisasi di dalamnya. Itu kan ada mungkin dari anggotanya mungkin ada yang keluar terus tidak setuju dengan kesepakatan yang diadakan di suatu itu, bagaimana untuk peran humas menyikapi yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi tadi. Dia sempat ngomong nggak? Yuran saat aja. Ngomong ya tetap pendam lah. Bagaimana caranya menjadi trik dan tips menjadi humas yang baik? Tapi betul masalah yang ada itu untuk selanjutnya dikolaborasikan. Maksudnya guru-guru tersebut itu juga
Dan yang dibacakan memerlukan peran semua bagian dari sekolah, baik cuma masuk kepala kurikulum dan kepala sekolah, kalau juga kemahasiswaan itu juga harus berperan, semua guru juga harus berperan dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau menyelesaikan masalah itu tidak cerita, kan namanya tanyanya Dimas ya, Dimas ngapain gitu dalam masalah itu ya kan? Jadi kalau pokoknya menyelesaikan masalah itu dulu bareng-bareng, terus setelah itu kalau sedikit masalahnya sudah mulai teratasi, selanjutnya itu mulai membangun prestasi, melakukan perubahan di sekolah. Kira-kira bagusnya kayak gimana biar nggak terjadi seperti itu lagi, terus mulai meningkatkan kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam proses perubahan itu, dan di situ perannya Dimas. Setiap proses perkembangan sekolah itu Dimas harus sharing, harus memberikan setiap perubahan yang ada di sekolah, setiap progresnya. Misalkan sekarang di sekolah ada kegiatan seperti ini, Dimas harus sharing. Ada kemajuan seperti ini, Dimas itu harus sharing gitu. Sekecil apapun dari sosial media bisa, atau misalkan langsung ke masyarakat, ngobrol atau ngajak tokoh politik untuk diajak ngobrol. Hanya itu kan diperlukan bimbingan di dalam cara bahasa dan untuk menyelesaikan masalah itu. Gimana teman-teman menyelesaikannya? Ya itu tadi, dengan meningkatkan prestasi belajar siswa. Kan kalau sudah disibukkan dengan belajar siswa, terus kalau siswa sudah disibukkan dengan pelajaran tersebut kan sudah tidak lagi melihat hal yang lain. Jadi dia fokus pada prestasi belajar masing-masing. Kalau digarisbawahi, Dimas itu berperan sebagai penyampai informasi mengenai setiap proses yang dilakukan oleh sekolah terkait peningkatan kualitas sekolah dari yang sebelumnya citranya buruk itu ke baik. Itu kan ada progres. Nah, disitu Dimas harus sering-sering membagikan informasi, pokoknya menjalin komunikasi dengan masyarakat, sharing kalau kita itu sudah berbenah itu hal kecil apapun harus di share biar masyarakat itu notice. Ya. Hal apa yang dilakukan oleh pihak eksternal dan internal untuk menjalankan tugas tersebut? Bagaimana usaha eksternal dan internal tidak terjadi hal-hal yang negatif?
bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa ada keuntungan untuk pihak eksternal, juga ada keuntungan untuk pihak internal. Misalkan ada acara pengajian, acara istimewa bersama, bagi sosial, pokoknya apa aja acara yang sekiranya bisa membangun kerjasama antara pihak eksternal sama internal. Itu kan juga berarti pihak eksternal dilibatkan gitu loh, secara tidak sadar dalam membangun citra positif. Kan pihak eksternal mesti tergugah apa ya, kayak ada kegiatan seperti ini, sekolah ini kayaknya seru kalau ikut, atau bisa menambah pengalaman atau punya dampak positif untuk eksternal. Tapi di lain sisi ternyata kegiatan seperti itu juga bisa membangun citra positif untuk sekolah. Dan otomatis masyarakat atau pihak eksternal tanpa disuruh kalian harus ngobrol api dengan sekolah kita dan sebagainya, tanpa disuruh mereka sudah menyadari diri kalau mereka sudah terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh sekolah, sehingga mereka masyarakat itu tahu kalau oh emang sekolah itu seperti ini, tanpa harus masa itu nyeritain. Terus selanjutnya kan ada gimana caranya biar internal itu bisa mengantisipasi agar pihak eksternal tidak mengirim ke opini yang negatif. Misalkan saya contohkan kayak di lingkup bersama wali murid ya. Misalkan di rapat dengan komite sekolah, itu kan ada pihak eksternal. Gimana caranya biar opini tidak dikirim ke opini negatif? Itu kalau menurut kami, menurut saya itu bisa diskusi yang dilakukan itu secara netral, jadi secara terbuka, bukan lebih mengarah ke positifnya sekolah kita aja, positifnya lembaga kita aja, tapi kalau bisa itu lebih netral, lebih mengemukakan apa aja sih yang ada di sekolah, itu termasuk kelebihan, termasuk juga permasalahan yang ada, problem yang ada di sekolah, itu semua bisa didiskusikan, tapi juga tetap dipilah-pilah mana yang sekiranya bisa disampaikan ke eksternal atau mana yang enggak, jangan diomongin. Dan intinya tidak ada ya, lebih ke apa adanya aja, jangan bagus-bagusin doang gitu kan. Bisa jadi orang yang ternyata ada pihak yang sebenarnya nggak suka dengan lembaga kita. Kalau kita kebanyakan hal bagusnya kita doang, mereka bisa jadi kayak betul sih orang sama pihak itu, jadi kayak lebih apa ya, mengurangi tingkat kepercayaan mereka karena kayak cuma disumpah dengan hal baik, nggak realistis. Jadi lebih diajak ngobrol yang realistis saja, dan misalkan ada permasalahan kita bisa ngajak pihak eksternal itu untuk ngobrol kasih saran atau seperti itu yang
Tips dan trik untuk menjadi humas yang baik. Jadi untuk menjadi humas yang baik itu dilakukan kita harus menguasai keterampilan dalam mengolah kata. Jadi seorang humas itu harus terampil dalam menulis, karena tidak hanya menurut diberikan dari pengetahuan dari wartawan, media massa, informasi, dan juga kreativitas. Jadi humas itu harus kreatif dalam mengemas suatu informasi untuk menginformasikan ke publik. Selanjutnya itu menguasai media sosial. Internet dan alat-alat media sosial menjadikan praktisi humas kebenaran sarana komunikasi. Jadi PR tidak hanya melulu menyampaikan di dalam dunia nyata kayak ini, tapi juga menyampaikan di dunia maya atau dunia maya seperti kayak di Facebook, di YouTube, di IG, seperti itu, di sosial media. Yang sebenarnya itu seorang humas harus profesional. Jadi nilai-nilai inti advokasi, kejujuran, keahlian, kemandirian itu penting sekali yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Yang terakhir yaitu personable atau menarik. Bagaimana caranya public relation itu mengemas semenarik mungkin dalam menginformasikan, mengkomunikasikan dunia kita yang jika satu lembaga atau organisasi terdapat salah satu anggota yang memiliki usulan tetapi tidak diterima, lalu memilih untuk keluar dari organisasi tersebut. Gimana Frank? Seperti itu. Mas jangan diam ya tolong. Oh Mana peran humas kalau ketika ada satu orang dalam organisasi itu mengeluarkan diri karena dia merasa tidak terima pendapatnya tidak
dalam suatu diskusi yang dilakukan ketika tadi seseorang itu ngasih pendapat yang sudah diterima, di situ peran yang kuasa adalah menjadi penengah. Kira-kira apa sih maksud yang orang banyak seperti ini, terus maksudnya orangnya itu seperti ini. Mas itu mempertemukan keduanya itu, pemikiran keduanya. Terus kalau misalkan nggak diterima, ya pokoknya Mas sebagai mediator kalau menjabarkan seperti apa harusnya permasalahan ini diselesaikan. Terus kalau yang seseorang itu sekali nggak terima, setelah dilakukan diskusi secara umum dia nggak terima, bagian masih bisa langsung ngobrol secara personal dengan orangnya itu, diskusi dengan kenapa kok kamu nggak terima kalau pendapat yang disetujui itu seperti ini, terus menjelaskan pendapat yang disetujui itu karena begini, terus kalau orangnya masih nggak terima, sebagai umat harus menghati-hati tujuan visi kita tuh apa sih sebenarnya dalam organisasi ini, kan itu yang terpenting. Organisasi itu kan terbentuk ketika sekumpulan orang yang punya tujuan dan visi-misi yang sama. Kalau misalkan ada seseorang yang nggak terima karena pendapatnya nggak terima, jadi kita ingatkan kembali kita tujuan dalam organisasi ini tuh seperti ini loh. Masa kok kamu bisa dengan sebegitu mudahnya meninggalkan organisasi ini hanya karena pendapat nggak terima? Oh, tapi kalau misalnya ternyata orang itu merasa justru karena saya mengikuti mengikuti tujuan atau visi sekolah ini, saya punya pendapat seperti itu, tapi bahwa Tuhan ya itu kembali ke orangnya sendiri. Pokoknya kita sudah mengukurkan kewajiban sebagai mas untuk mengomunikasikan secara baik apa sih yang harus dikomunikasikan dengan satu anggota itu. Kalau orangnya nggak terima ya very good. Kesimpulan dari presentasi kali ini itu kebetulan Humas sebagai jalan tengah untuk membantu menyelesaikan masalah, sebagai mediator dalam menjabarkan permasalahan yang harus diselesaikan, dan dengan dapat dilakukan secara netral dengan mengabukakan satu masalah yang ada di sekolah dengan nasional dan memilah hal yang mana yang perlu disampaikan untuk menginformasikan agar mengangkat citra baik nama lembaga tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan kami